Ini susah hadirin. Tahu kan ciri lelaki Islam apa? Sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah, tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bihi ajma'in. Hadirin, salah satu yang bisa membuat kita bahagia dalam hidup ini adalah tenggelam menafakuri karunia Allah. Kalau kita ingin optimis dalam hidup ini, maka fokus kita adalah menafakuri, merenungkan karunia Allah yang tiada bertepi. Itu tekniknya. Jadi orang-orang yang putus asa biasanya fokusnya bukan kepada karunia Allah, fokusnya kepada dirinya. Sekarang apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak pesan jadi manusia sebagaimana monyet tidak pesan jadi monyet, tikus tidak pesan jadi tikus, nyamuk tidak pesan jadi nyamuk. Jadi kita jadi manusia ini benar-benar keberuntungan. Coba kalau kita jadi nyamuk, stres. Mungkin ya. Bagaimana kalau kita ditakdirkan jadi kambing? Aduh, Idul Kurban kemarin tuh mungkin sudah berakhir. Alhamdulillah, jadi manusia, tidak jadi pohon, tidak jadi batu. Ini bukan pilihan kita, kita jadi manusia. Pilihan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhwat yang ada di lantai atas, di taman atas, suaranya terdengar ke bawah. Tentu panitia mengerti apa yang harus dilakukan. Bijaksana ya. Bahasa oleh panitia ciketa tuh, tapi tidak boleh begitu. Lanjut. Sudah jadi manusia, alhamdulillah. Kita ditakdirkan diberi hidayah. Tidak semua manusia yang Allah ciptakan diberikan nikmat bisa mengenal Islam dan jadi Islam. Dari 7 miliar cuman 1,7 kalau tidak salah. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa syahadat. Itu pasti hidayah dari Allah. Sudah kita jadi Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan berada di lingkungan yang Islamnya ini bisa membuat kita nambah iman. Adanya dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim, dekat dengan orang-orang yang mengingatkan ke Allah, itu nikmat hadirin. Karena ada beberapa saudara kita berada di lingkungan yang jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, jauh dari orang-orang yang membantu mengingatkannya. Alhamdulillah kita dekat dan aman. Indonesia dibalik segala kekurangannya, kita harus syukuri negara kita ini aman. Bisa ke masjid tanpa terhalang. Bagaimana di luar? Ada yang tidak aman. Di Cina, di Kashmir, di Myanmar, banyak tempat. Ya kita tidak mensyukuri penderitaan mereka, tapi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupakan itu hadirin. Sudah itu alhamdulillah kita diberikan pertolongan Allah bisa kumpul di masjid begini. Ini tidak mudah. Sholat berjamaah di masjid itu yang paling berat subuh. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya beda. Seakan sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau sholat isya pahalanya separuh malam
dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau sholat subuh jamaah ini kita dapat pahala seperti yang semalaman kita sholat. Ini susah hadirin. Tahu kan ciri lelaki Islam apa? Sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah, sholatnya di rumah terus. Bolehkah suami saya pakai mukena? Boleh. Ini bukan fatwa hadirin. Jadi nikmat ini bisa begini tuh. Tidak mudah nih. Ini sebentar lagi di wisuda santri Daurah Kolbiah angkatan 89. Hati-hati nih. Pulang dari sini lihat apakah tetap jadi lelaki atau jadi solehah. Kalau di sini sholat subuh jamaah tidak punya pilihan, karena kalau tidak diusir dari asrama. Tapi pulang nanti sholat telat, nah itu terjadilah kerugian. Ini nikmat dari Allah hadirin. Jangan lupakan itu. Itu nikmat terbesar, itu nikmat berkaitan dengan iman, dan musibah terbesar itu adalah musibah yang berkaitan dengan iman. Coba, dompet hilang, musibah atau nikmat? Bingung. Nyebut nikmat takut hilang, ya dompet. Nyebut musibah takut salah. Sakit nikmat atau musibah? Sakit baik atau buruk? Tidak ada yang yakin. Baik. Dilihat dari wajah nyebut baiknya, baik. Matanya ke atas begitu. Tergantung bagaimana menyikapinya. Kalau kepahitan itu mendekatkan kepada Allah, itu nikmat. Kalau kepahitan itu membuat jauh dari Allah, nah itulah sebetulnya yang aslinya musibah itu. Kalau hanya sekedar diambil harta atau apa yang kita miliki oleh Allah, nah itu bukan musibah, karena itu aslinya milik dia. Kayak tukang parkir, mobil diambil, nangis di sana. Kenapa Pak? Musibah besar. Ini mobil diambilin semua oleh siapa? Oleh pemiliknya. Atau bukan musibah. Justru musibah itu menangisi sesuatu yang bukan miliknya, ya. Nah hadirin sekalian, tetapi nih karunia seperti ini, masalahnya yang pertama tuh jarang disyukuri. Yang kedua, tidak jarang nikmat seperti ini malah jadi penyakit hati. Jadi ujub, jadi takabur, jadi ria. Hati-hati nih, mesantren, sekolah Islam, kuliah IAIN atau kuliah dari sekolah Islam, makin S1, S2, S3, ini kalau tidak hati-hati, ini jadi penyakit ini. Ke masjid, rajin. Lihat yang tidak ke masjid. Ada itu tetangga. Tunggu digotong dia ya. Apa manfaatnya ngomong digotong? Padahal dalam rencana Allah dia yang digotong besok. Baca Quran, kita bisa baca fasih benar, yang di samping Pak, lalu di hati itu tua si tua ngaji Iqra jilid 1. Ketawa gitu menyelesaikan masalah tidak? Apa artinya ketawa itu? Itu penyakit. Orang yang taat jadi sombong lebih buruk dibanding dengan orang yang tergelincir berbuat maksiat lalu tersungkur tobat. Di sisi Allah misalkan ada berdua, ini satu ahli masjid nih, rajin ke majelis taklim, rajin pengajian, tahajud. Yang satu lagi jarang ke masjid, bahkan bikin dosa, tapi suatu saat ke masjid dia terseduh-seduh, nangis di masjid ini, ampun, memelas, memohon ampunan. Yang satu cuman ngeliatin dengan meremehkan yang ahli ibadah, yang ahli maksiat tobat di sampingnya, betul-betul remuk hatinya.
hancur hatinya meminta ampun. Kira-kira mana yang disukai Allah? Jawab atuh hadirin. Saya teh berusaha hidup tidak jengkel ya. Apa? Tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kegembiraan Allah lihat orang berdosa tobat itu dahsyat sekali. Sampai di dalam sebuah hadis sahih kan diceritakan seperti orang yang naik kendaraan di padang pasir, unta atau mungkin kuda ya. Kemudian sedang istirahat, kabur tuh si kuda dengan perbekalannya di padang pasir, dicari ke sana sini tidak ketemu, sampai putus asa, sampai dia akhirnya berbaring di bawah pohon. Udah ini mah kurang lebih ya udah saya nunggu mati aja di sini. Lagi putus asa, tidak ada harapan, tiba-tiba kendaraannya itu datang dengan perbekalannya. Gembira tidak? Saking gembiranya ini dikisahkan nih. Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Fatal. Terbalik, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini saking gembira yang luar biasa, sampai dia tidak bisa mengontrol kata-katanya sampai fatal. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lihat orang tobat dibanding orang tadi. Bayangkan. Makanya jangan meremehkan tuh. Orang yang bergelimang maksiat jadi tobat itu bisa kedudukannya melesat di sisi Allah. Hati-hati nih yang sudah diberi nikmat taat kemudian jadi ujub. Ujub tahu tidak? Ujub itu merasa diri, tidak ada Allahnya. Orang ujub itu merasa bahwa ketaatan itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, hasil daripada perjuangan. Salah, kita bisa begini tuh, min fadli rabbik, hanya karunia Allah. Orang yang ujub tuh heran diri gitu. Lihat, dia lagi tahajud, lihat yang lain tidur, dia tidak apa-apa, cuman gitu ya, gitu. Senin Kemis dia lagi saum, ada yang tidak saum. Ya Allah, ampuni mereka. Jangan dibiarkan disiksa karena mereka tidak saum. Ujub, nggak ngomong nggak apa, tapi hatinya tuh ngangkat sendiri. Kalau orang takabur, dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain.